itu hutan. Mitosnya itu jadi di sana ada satu rumah. Nah, pas udah melewati hutan bambu, tiba-tiba di ujung jalan hutan bambu ini keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Udah hadir nih, setan gaibnya udah di sini. Oke, selamat malam. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Saudara Nazar mungkin panjangannya. Nazar. Nah, karena salah satu maksudnya Naza ini salah satu Konten kreator. Konten kreator juga ya. Senior bisa bilang senior lah ya. Wah, Udah bukan mah. Burior. Dia baru sama kayak kita ya. Ya maksudnya mungkin dia jam tayangnya atau jam terbangnya lebih tinggi kan. Lebih senior. Lebih Suka lebih kan. Oke, untuk kesibukannya sekarang apa nih Mas Naza nih selain menjadi konten kreator nih? Kalau konten kreator sekarang sudah mulai ya, vakum. Udah vakum lah. Vakum. Udah berhenti di dunia horor itu, udah berhenti sekarang. Wah, kenapa nih? Karena saran Simpan. Iya, maksudnya penasaran banget. Tahan dulu. Itu penasaran deh, ya kan? Kesibukannya untuk saat ini. Kesibukannya. Bang Nazar nih. Kalau kesibukannya saat ini masih tetap karyawan di sebuah perusahaan. Gila, luar biasa. Bukan perusahaan hantu kan? Bukan perusahaan, perusahaan real jadinya. Apa perusahaan hantu, yang penting jangan hantu-hantuan. Settingan ya? Enggak dong. Oh, enggak. Oke, untuk Mas Naza nih, dulu kan sempat menjadi konten kreator. Ya. Mungkin di bidang penelusuran juga atau di bidang horor juga ya. Iya, betul. Udah kemana aja nih Mas Naza nih? Kalau untuk daerah, alhamdulillah, gua sendiri ya udah ke beberapa kota ya, ke beberapa tempat juga. Jadi nggak di Bogor juga. Butek ya di Bogor. Butek. Itu aja. itu aja ya. Padahal tempat horor banyak Iya. ya. Tapi jangan salah, di Bogor juga sebetulnya ada banyak sekali tempat yang belum kita explore. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Masih menyimpan sejuta misteri di Bogor itu. Banyak banget ya soalnya Banyak ya, banget. yang belum ditelusuri ya. Banyak. Kalau untuk yang di Bogor nih, yang menurut Mas Naza ini ekstrim atau gangguannya gitu, Udah alami gitu lah, tempat paling ekstrim yang di Bogor aja dulu. Kalau yang di Bogor ya, pada saat itu sih gua sendiri kan explore ke salah satu tempat lah. Intinya tempat itu hutan. Daerah mananya gitu, daerah mananya. Daerah mananya itu Misalnya sebutlah misalnya daerah Dramaga, Bogor. Oh. Daerah apa gitu. daerahnya itu tahu Atang Sanjaya kan? Tahu. Itu kesana si Bantar Kambing lah ya. Bantar Kambing ya. Berarti daerah Bantar Kambing lah ya. Bantar Kambing ya, Bantar Kambing. Bukan main sih Bantar Kambing, kesan horornya tuh kuat banget. Bener. Jadi pas gua explore memang daerah itu hutan. Kita tuh jarang buat nyampe ke lokasinya aja itu cukup berat. Itu pertama itu ngelewatin persawahan. Udah persawahan itu ditambah lagi keduanya itu perkebunan milik penduduk di situ. Nah, yang ketiga itu hutan jati. Buset. Mitosnya apa sih? Nah, mitosnya itu jadi di sana ada satu rumah di dalam hutan itu. Oke. Dulu itu jadi satu keluarga pernah meninggal di situ. Terbunuh. Terbunuh atau dibunuh? Terbunuh. Dan itu terbunuh karena dibunuh. Masih jadi misteri sampai sekarang Iya, belum terpecahkan atau gimana gitu? Iya, masih misteri sampai sekarang. Itu kenapa satu keluarga tiba-tiba tewas serentak.
Makanya nih Bang Naza dengan tim dulu tuh Ya, explore kita situ. Explore sana. Untuk explore kan kita pertama ngelewatin dulu area tersebut, berlapis-lapis kan Iya, areanya tadi kan. itu disebutin. Ya. Nah, pas di area hutan jati itu kita masuk lagi ternyata ke hutan bambu. Bisa. Nah, hutan bambunya itu dia jalan setapak cuman nutupin si bambunya. Jadi kayak lorong ya gitu. Dia lorong. kayak lorong, kayak lorong. Nah, kalau itu bisa. di situ itu gue merasa tiba-tiba dari arah belakang, dari arah belakang kayak ada langkah kaki. Kayak ngikutin gitu ya. Ikutin langkah kaki, ikutin di belakang. Tiba-tiba gue noleh kan ke belakang karena pada dasarnya insting manusia itu pasti tahu nih, Iya. pasti tahu daerah sekitar ini ada pergerakan Iya. apa, pasti tahu gitu. Makanya gue lihat ke belakang, udah gak ada apa-apa. Tapi lu merasa ada? Ngerasa ada, udah pasti. Untuk orang normal aja, mungkin kalau misalnya jalan di area situ pasti kerasa. Gitu. Pas gua nelusurin, lorongnya itu kira-kira 20 meter panjangnya. Panjang Buset. Lumayan ya. Lorong bambunya itu 20 meter sebelum nyampe ke rumahnya. Jadi rumah itu tuh dikelilingin oleh Hutan. hutan. Itu Nggak ada ada, cuma maksudnya nggak ada rumah lagi itu di situ. nggak selain ada. rumah itu. Cuma satu-satunya rumah? Satu-satunya rumah di situ. Boleh kapan-kapan kita ke sana tuh. Boleh. Baru tahu Baru makanya. tahu gitu juga. Satu-satunya rumah di situ. Nah, Dia penjaga kebun kali ya? Apa gimana kali ya? iya bisa jadi emang ditugasin di situ. Memang jaga Ngawasin, kebun ya? Iya. Kita kan nggak tahu kan ada masalah konflik apa kan. Ah. Tiba-tiba keluarga itu tiba-tiba. Tapi sosok apa yang ditemuin di situ saat itu? Nah, pas udah lewatin hutan bambu, tiba-tiba di ujung jalan hutan bambu ini nih, gua ngerasain di kiri. Itu posisi kamera hidup? Kamera belum tag. Oh belum. Belum tag. Oh Kita baru menuju lokasi. baru menuju lokasi. Segitu aja belum menuju lokasi udah segitu serem ya? Benar. Pas udah hutan bambu, mau pintu keluar hutan bambu ini nih, di kiri tiba-tiba dari arah hutan jati, tiba-tiba ada yang teriak ini, tolong gitu, cewek, dan itu gua langsung reaksi lah, tubuh gua langsung Iya sama merinding juga merinding. langsung Udah gua denger ceritanya doang merinding. langsung merinding gua. Pas udah gitu, pada dasarnya gua setiap explore ke wilayah-wilayah tertentu yang nilai keangkerannya itu tinggi, pasti gua pengen tahu lebih detail. Bukan takut ya? Bukan takut, Penasaran lah ya. penasaran. Wah biasa. Menggali benar. Iya, kalau gua sifatnya tuh kayak gitu. Di pas explore ya. Jadi bukannya rasa takut yang gua pengenin, cuman di satu sisi gua juga ngerasa ya ngeri juga sih kan. Ngeri. juga. Ngeri sedap Ya. gitu. Iya, Manusiawi lah itu. manusiawi. Cuman gue pengen tahu kan interaksinya kayak gimana, kayak gitu. Nah, gue cari tuh asal suaranya kan di kiri nih, di hutan jati itu gue cari, tetap gak ada. Ini cuma minta tolong doang. Jadi kayak suara dari jauh Dari jauh ngegema gitu. ngegema, tolong gitu kan. Iya. Gitu kan. Kayak suaranya cewek, jelas banget cewek. Dan gua pun denger itu jelas suara Satu cewek. sorry. Lu dengan tim sana kan? Dengan tim cuma berdua. Ini yang gua salutin nih. Cuma Bang aja nih. Salut gitu. Dua orang aja berani. Nggak harusnya penerus satu nggak harus banyak. Berdua aja berani hebat loh. Dua Biasa. jalan tembus dengan Iya luar biasa. Iya. dengan kriteria Gak habis lokasi pikir yang gua. Kalau sakit gak sih bebek ngomong gitu tuh kayak kepala gue langsung migrain. Gak habis pikir gua sih. Iya, lu bayangin, Mas berdua Taisa ini tembus. berani banget gila. Tapi berdua doang ya. Berdua. kita sih masih bertiga, dia berdua. Gua bertiga aja ndut-ndutan gitu majunya. Bahkan kalau gue itu kan berdua sama timnya. Tim. Untuk area mapping. Jadi kan explore kan pasti semua konten kreator explore itu horror itu pasti Iya. ada yang namanya mapping. Iya. Nah, untuk yang mapping Ya, kan, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Iya, tugas gua Apa, tuh gitu kan. menelusuri sendiri. Jadi
spot-spot areanya nih yang mau kita explore. Iya. Pasti namanya konten kreator itu ada denah. Dia mau kemananya kan. Oh iya. Udah terkonsep lah ya. Sudah Sini, terkonsep. sini. Jadi nggak sembarangan. Nggak Jadi sembarangan. Jadi bener emang udah jadi ada emang- jalurnya Jadi gitu. emang udah punya konsep. Bener. Nggak langsung bikin gitu. Nggak aja. langsung. Jadi kita Berarti yang langsung bikin itu bukan konten kreator berarti ya? nggak juga. Nggak juga. Kalau misalnya itu Predator. Predator. TK. Tapi kalau di gua konsepnya enggak. Gua Berarti selalu matangnya di awal berarti. Matang lah, udah matang. Iya, udah matang rapi di lah ya. awal. Soalnya apa? Konsekuensi yang harus kita terima itu. Iya. Iya Apa sih. tuh contohnya? Kalau misalnya konsekuensi banyak, kita ngomongin hal-hal mistis ya. Nah, iya. Semuanya itu bisa terjadi. Jadi di luar Bahkan di luar dugaan. Iya, bahkan di luar dugaan. Jadi kayak misalnya tiba-tiba lu kesurupan, tiba-tiba kan kalau misalnya sendiri nih, Heeh. sendiri lu kesurupan tiba-tiba yang namanya area spotnya itu jurang, loncat ke jurang, siapa yang mau tahu? Nah, Jadi intinya lu itulah tuh fungsi lebih mapping, betul. benar gunanya mapping itu berarti mengamankan jangan sampai ada kejadian yang di luar dugaan. Iya. ya. Betul, betul. Jadi Jadi yang pertama, dari konsep itu kan kita ada plan A plan B ya kan? iya betul. Tuh. jadi terarah. Terarah. Lumayan serem juga ya maksudnya gue. Tapi pas di rumah itu kejadian apa yang Nah, ini dia yang di Penasaran. itu deh. Penasaran gua. Gila. Gila. Ya maksudnya kenapa gue bilang penasaran karena ini aja udah serem jangan. Kepala lu kenapa ya? Dia pusing gue dengan si bebek. Berarti ya mungkin auranya ini dibikin Si Alin nih bebek. Iya. Terus gimana lanjut? Nah, udah masuk area hutannya, kita tibalah di rumah itu. Rumahnya itu kira-kira gambarannya ya, gua kasih gambaran nih supaya penonton juga tahu ya gambarannya. Jadi rumah itu tuh rumahnya nggak gede sebenarnya, kecil, cuma 2 kamar. Posisi terus. Posisi nggak, udah Terbengkalai, terbengkalai, udah terbengkalai. Ya gila tengah hutan gila siapa yang mau ngurus sih? Udah genteng-genteng juga udah lapuk, terus kayu-kayu di depan juga udah lapuk. Ngeri Nah, juga sih. ketika gua masuk ke area rumah itu, baru kaki gua ngelangkah masuk rumah itu hawa langsung berubah. Kita explore, setiap explore nih, tanknya itu mulainya itu pasti jam 11 kalau nggak jam 12 tank. Nah itu baru bagus. Ya, iya benar. Kadang- Hawa-hawanya dia gitu kan. Iya, memang bener-bener hawanya dia Ya, mau mungkin keluar karena kan. benturan energi juga kali ya, mungkin dari yang lu punya dan energi yang di situ juga. Mungkin juga. Tapi sebagai manusia normal pun, pas kalian nih masuk ke suatu tempat, Oke. itu hawanya beda, berarti menandakan di situ tuh ada yang nggak beres. Iya betul. Terjadi benturan energi lah Iya, ya. benturan energi. Mantap. Jadi begitu tubuh manusia masuk nih ke area itu, misalnya jangankan ada jinnya ya, ada aura negatif aja ya gitu ya, itu bakalan ngerasain. Bakalan ngerasa, betul. Bakalan ngerasa, langsung reaksi ke tubuh manusia gitu. Begitu gua ngelangkah satu kaki ke depan nih, napak, jebret, langsung auranya beda. Dan itu pun panas. Di luar itu tuh hutan, itu pasti dingin. Begitu gua masuk ke area tersebut, tuh panas tubuh gua langsung panas. Dan gua tanya ke temen gua, ngerasa nggak? Ngerasa aja, ngerasa kan? Ngerasa. Nah, nggak jauh dari gua bilang kayak gitu, tiba-tiba dari arah luar, dari arah hutan jatinya, ada benda yang kayak sosok apa gitu atau- enggak, bukan bukan. sosok dulu, tapi kayak ada semacam benda truk gitu, suara. Oh. Gimana sih kayak misalnya Oke. Kayak ada yang melempar atau gimana gitu. bukan lempar, jadi kayak misalnya hewan. Ya kita kan nggak tahu kan namanya hutan kan. Iya. Kalau gue selalu positif thinking Iya, pada saat betul. itu. Betul, Nah betul. mungkin itu kerak lah atau enggak kan monyet atau apalah. Iya. Bergelantungan kan. Tapi gue dengar di luar itu kayak ada yang berdesak gitu kan. Gue keluar kan, nggak ada apa-apa. Gue center, nggak ada apa-apa. Udah kita masuk lagi, masuk ke rumah. Tiba-tiba pas masuk area kamar yang katanya kononnya terjadi Pembunuhan. pembunuhan itu blank semuanya. Kan kamera blank gitu. Itu posisi masih belum tag kan? Udah Oh, tag, udah tag. Pas mau masuk ke area hutannya itu, area rumah, kita udah take on. Oh. Take on gitu. Masuk ke area rumah, udah take on, kamera on.
Dan kamera pun sebenarnya ada sesuatu ya di pojokan. Jadi kayak udah ketangkep. Sosok bayangan hitam, bagaimana? Jadi kayak sosoknya itu kalau misalnya pakai mata batin ya, kita bicara mata batin ya. Udah biasa. Profesional. Ini baru maksudnya jelas gitu tuh, Cai. Nanti diragukan lagi lah. Kalau sakit. Serem. Oke, lanjut Bang Eko. Bang Naja tadi. Bukan kerasa serem ya. Kalau senat itu senat dulu. Ya lanjut. Jadi pas kamera nyorot ke sudut ruangan itu, itu kayak misalnya tuh gimana sih, ada orang Sunda tuh nyebutnya kalangkang ya, Bayangan. bayangan hitam. Jadi kayak bayangan hitam duduk di pojokan. Nah, kalau menurut dari segi pandangan mata batin gua di situ ngeliat sosok perempuan memang. Perempuan. Duduknya gimana sih lu? Kayak misalnya cewek kan gini nih duduknya kan di pojokan gitu. Pojokan pas di sorot lampu ya hilang. Tapi pas lagi nggak lu sorot lampu, lu ngerasa ada di situ. Melihat sekilas. Sekilas. Pada dasarnya makhluk gaib ini dia kalau misalnya nampakin pasti nggak lama. Betul. Pasti nggak lama. Setuju. Gitu. Pokoknya itu Berarti yang lama bohongan. bohongan. Udah pasti bohongan. Udah pasti bohongan. Karena dari dimensi mereka ke dimensi kita tuh Butuh. sebuah-buatnya mereka juga hanya beberapa detik aja sih. Yang info yang mau dapat ya beberapa bagi gue yang udah pernah sering ngelihat mereka itu mungkin nggak ada sepersekian detik ya. Iya. Jadi cuma sekilas doang. Nah, dimana lu ngalamin kejadian itu, ngeliat nih misalnya bayangan berupa pocong tapi jelas, tapi cuma sekilas, udah pasti itu kemungkinan besar real. Tuh. Berarti kalau yang lebih dari berdetik-detik itu Ya samperin misalnya pocong nih, samperin janggut aja ininya, talinya, coba gitu. bohongan. Kadang juga ada yang sampai dilempar itu. Ini pakai panci, pakai apa gitu, belentang tuh. Sampai di kerangkeng banget. Iya sampai segitunya gitu, pocong kasihan. Kayaknya nggak punya harga diri banget. benar. Ya mungkin kan konten mereka lebih ke arah entertain ya. Beda lagi, benar. Tapi kalau gua selama gua explore, gua usahakan untuk mencari yang Real aja ya. Jadi gua nggak pernah ada settingan atau apa. Luar biasa. Nggak pernah ada settingan. Cukup maksudnya luar biasa gitu. Berarti satu jalur sama kita. Satu jalur kita benci settingan sebenarnya. Tapi ini Kang Naja nih, pada saat emang lu pas ngerasain energi yang nggak beres nih, karena ada sesuatu yang nggak beres gitu loh, lu diskusi nggak sih dengan tim? Kalau kata bahasa kita lanjutnya nih, atau apalah gitu kan? Atau lu coba-coba nekat, udah terusin, kepala kita ada di sini gitu kan? Atau Pasti. kita balik lah, udah nggak beres. Saking itu energinya bener-bener nggak ngedukung buat lu di situ gitu kan? Pasti. Gua selalu istilahnya Discuss dulu gitu kan? diskusi dulu. Pertama itu tentang sebenarnya Ini kan kalau buat keselamatan kita juga. iya, gitu. kalau explore itu kita nggak bisa make energi fisik doang sebenarnya. Iya. Badan kita tuh beda sebenarnya. Lu nguatin, lu pakai energi fisik kan, kuat nih gua nih. Tapi energi batin lu gimana? Kuat nggak maksudnya? Kuat gak? Gitu. Iya. Jadi Energi ada batinnya berarti ya. energi batin. Oke, secara fisik oke lo kuat gitu Iya. kan. Tapi mungkin secara batin kan Belum tentu. Udah lagi ngedrop gitu kan. Iya. Bisa jadi biar energi yang di sana ke batin. Batin. Secara batin kena. Nanti gitu loh. Udah pasti kena. Ya itulah kenapa kita selalu discuss kan. Dan saat itu lo memutuskan lanjut. Lanjut. Oke loh. Lanjut. Pas lanjut gitu. Nah, ini momennya nih, final eventnya. Puncak kejadiannya di rumah itu. Jadi final eventnya itu ketika emang gua diliatin satu penampakan. Itu. Jadi kan waktu yang sekilas itu cuman sepersekian detik. Iya. Nah, ternyata ada residual energi. Residual energi dari masa lalunya. Oh iya, flashback dia mungkin ya. Flashback dia.
mungkin tentang kejadiannya kan. Kejadiannya. Jadi Wah, gila ngeri banget. Parah. parah itu gue pas ngerasain residual energinya, mungkin secara arti dia tuh pengen disempurnain gitu. Oh, iya. Di situ. Lu itu sempat komunikasi sama sosok yang ada di situ atau Kalau komunikasi mungkin kan rekan gue lebih paham ya gitu? paham ya, mungkin rekan gue udah komunikasi, ya gue juga ngerasain di situ aura kesedihannya seperti apa, Iya, kesuraman rumah itu seperti apa. Nah, jadi kita mutusin untuk ya istilahnya menyempurnakan mereka di situ, Mendoakan dia. mendoakan gitu. Tapi setelah menyempurnakan itu, rekan gue bilang mereka udah tenang di alamnya, mereka udah bisa Alhamdulillah ya. Berarti langsung pas sudah mendoakan mereka tuh langsung situasinya langsung berubah. Langsung berubah, Kondusif kan? langsung berubah. Rumah itu yang tadinya panas, ini auranya udah normal, suhunya udah kembali Normal lah ya. normal. Kalau bisa digali itu maksudnya yang satu keluarga itu dia meninggal dibunuh bener atau di Nah seperti itu apa? dia, mungkin rekan gue juga kan sepakat sama gue untuk tidak menceritakan kejadian asli. Oh, detail ya. Iya. Karena ada privasi. Privasi lah. Privasi. Mantap. Privasi. Oke lah, kalau masalah di Bogor udah clear. Nah, kalau di luar Bogor, Ada yang namanya makhluk gaib yang asli dengerin, dia ngilangin itu Iya, Kayak asap. dari asap.